FIFA telah mengumumkan ranking FIFA terbaru pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. FIFA pun memuji timnas Indonesia sebagai negara dengan peningkatan terbesar dengan naik 8 peringkat ke posisi 134. Indonesia menjadi negara dengan peningkatan terbesar dengan 2 kemenangan mereka atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi yang terbaik dibandingkan dari Libya yang naik 6 peringkat dan Afghanistan yang naik 7 peringkat. FIFA mengungkapkan ada 174 pertandingan yang masuk dalam agenda FIFA edisi Maret tahun 2024. Tim Asia mayoritas bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, update ranking terbaru dari FIFA hari ini baru dikeluarkan oleh FIFA per tanggal 4 April 2024. Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana kita tahu di posisi sebelumnya itu Indonesia ranking 142, dan sekarang Indonesia resmi di ranking 134 ya, mengalahkan Malaysia. Jadi di Asia Tenggara sendiri saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga di bawah Vietnam 115 rankingnya, kemudian Thailand ya 101. Jadi yang pertama kita membahas mengenai ranking kita terhadap Malaysia ya, dimana memang mereka ini sangat meremehkan timnas Indonesia ketika ada perhelatan Merdeka Cup ya. Itu turnamen rutinan tiap tahun di Malaysia. Mereka menganggap remeh kita karena kondisinya waktu itu Indonesia masih ranking 150-an ya, jauh dibanding Malaysia. Namun saat ini Malaysia terprosok ke peringkat 138 dengan poin 1094, Indonesia 1102 nih. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan lagi, ketika nanti bulan Juni itu kemungkinan Indonesia kalau bisa menyapu bersih 30 poin, Indonesia kemungkinan bisa naik signifikan ya ke peringkat 120-an, bahkan bisa nyampe 111-an nih kalau misalnya menang ya. Apalagi kalau nggak salah ketika nanti melawan Irak itu yang rankingnya 66 ya, itu limpahan poinnya kalau gua rasa kalau menyapu bersih itu bisa lebih dari 30 poin. Dan di website resmi FIFA, Indonesia itu negara yang dalam rilis terakhir oleh FIFA, Indonesia negara yang mengalami kenaikan paling tinggi poinnya ya, 30 poin dari semua negara FIFA ya. Nah, Thailand aja sekarang kita lihat di peringkat 101 dengan 1208 poin ya. 1208 poin. Sorry. Iya. 1208 poin. Indonesia di 134 dengan 1100 poin. Selisih 100 angka aja nih. Jadi kemungkinan kita tahun ini kalau fokus terhadap FIFA Matchday, baik di Piala Dunia ataupun ada negara lain uji coba di FIFA Matchday, kalau kita memenangkan seluruh laga pada tahun ini, itu kemungkinan kita bisa masuk 100 besar kalau gua rasa nih di tahun 2024 akhir ya. Karena memang FIFA Matchday ini itu diadakan per ini bulan apa ya, Maret ya, Maret, April, Mei, per 3 bulan, artinya per triwulan ya rata-rata ya. Jadi 3 bulan tanding 2 pertandingan. Iya, bisa masuk 100 besar Indonesia nih akhir tahun 2024. Apalagi kalau misalnya nanti masuk ke babak ketiga, itu kan otomatis pertandingan itu jauh lebih ini ya, maksud gue akan lebih banyak ya pertandingan yang akan dilakoni oleh Indonesia.
Nah, apalagi di babak ketiga itu negaranya otomatis ya negara-negara yang 100 besar. Jikalau Indonesia berhasil menyapu bersih semuanya, itu fix gue yakin tuh akhir tahun nanti Indonesia itu akan ranking 100 besar dunia. Jadi yang dikatakan Coach Justin itu Indonesia 2026 tidak bisa lolos, kalau gue rasa bener ya omong Coach Justin. Ibarat kita harus realistis dulu. Ada tier-tiernya. Tier 1 kata dia kan 1 sampai 50. Kemudian tier 2 50 1 sampai 100 ya. Nah, Indonesia masuk yang tier 3 nih. Dari 101 sampai 150. Namun Coach Justin tidak fokus dalam pemerhati sepak bola Asia ya. Karena memang di tier 100 juga itu persaingannya sebenarnya sih nggak terlalu jauh amat. Jadi memang potensi 8,5 slot masuk Piala Dunia itu sangat memungkinkan. Irak aja yang kemarin kita kalah 3-1, itu sekarang ranking Irak kalau kita lihat itu di peringkat berapa nih Irak nih? 58 Om. Jadi itu kemungkinan besar kita bisa lolos Piala Dunia 2026. Apalagi fokus PSSI ini gencar sekali ya. Gencar sekali dalam artian menaturalisasi pemain top ya, grade A. Dan kita tahu kemarin tuh info dari pemain abroad, baik yang diaspora maupun luar tuh sangat bagus sekali ya. Tom Haye lawan timnya Tom Haye si Heerenveen itu imbang lawan FC20. Gila gue bilang. FC20 kan langganan Liga Champion gue bilang. Dan si Tom Haye golin walaupun memang penalti ya, tapi memang kontribusinya luar biasa dia di Heerenveen. Begitu juga timnya Sandy Walsh tuh. Kemungkinan besar akan main di Conference League ya. Bisa ketemu AS Roma, gila gue bilang. Dan Jaitzes. Jadi ibarat nih tahun depan nih cemerlang banget gue bilang sih. Itu pemain-pemain Indonesia yang grade A-nya mungkin akan terupgrade ya level permainan mereka ya. Jaitzes akan lawannya Inter Milan nih kalau misalnya lolos Liga Italia nih, Serie A nih. Jadi nggak main-main nih kita. Ditambah lagi Kevin Dix nih, wah gila gue mah nggak usah nunggu 2030 si Coach Justin nih hitung-hitungan matematikanya agak kurang dia ya. Memang dia gue akuin sebagai pengamat bola yang luar biasa, tapi memang dia dalam hitung-hitungan matematika gue bilang kurang ya. Maksud gue melihat statistik para pemain setiap negara ya. Jadi gue meyakini Indonesia nih kayak Korut 2002 yang dia bisa lolos negara tidak diperhitungkan. Jadi kemungkinan besar itu pasti ada gue bilang. Walaupun gue yakin nanti mungkin negara-negara Arab Timur Tengah ketika di babak ketiga ada kemungkinan kalau gue feeling gue itu ngikutin Indonesia naturalisasi. Namun kita mempunyai kelebihan dari mereka semua. Ketika kita main di kandang itu gilanya luar biasa. Atmosfernya nanti lihat aja gue lihat. Apalagi kalau Indonesia makin keren itu wah di stadion tuh wah diteror lagi kayak dulu Malaysia 5-1. Jadi Indonesia nih kalau sekarang nih kabar bagus dan patut kita syukuri sebagai fans fanatik Ultras Indonesia. Semoga tahun ini Indonesia menutup tahun masuk ke 100 besar. Karena gue lihat di peringkat 100 Thailand itu si Kyrgyzstan 1200. Artinya hanya selisih 100 poin. Jadi hanya membutuhkan sekitar 4-5 pertandingan kemenangan berturut, otomatis Indonesia lolos ke 100 besar ya. Karena dilihat dari setiap pertandingan di FIFA Matchday itu yang menang tuh mendapatkan poin berkisar 13 sampai 20-an ya. Oke gitu ya, terima kasih.